Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran online bersama saya, Happy Rina Mardiana. Hari ini saya akan membahas tentang preeklamsi dan eklamsi. Kenapa saya pilih materi ini? Karena kasus preeklamsi pada ibu hamil semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian preeklamsi dan eklamsi. Preeklamsi yaitu komplikasi kehamilan ditandai dengan hipertensi, yaitu tensi mulai dari 140/90 dan protein urin di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Namun, ada referensi lain yang menyebutkan preeklamsi terjadi mulai usia kehamilan 20 minggu. Preeklamsi sering disebut toksemia gravidarum atau keracunan kehamilan yang sampai sekarang penyebab pastinya belum diketahui. Sedangkan eklamsi adalah preeklamsi yang diikuti dengan kejang. Kejang ini bersifat tiba-tiba pada ibu dengan preeklamsi berat, maka dari itu dinamakan eklamsi yang artinya halilintar. Nah, untuk angka morbiditas dan mortalitas, preeklamsi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi di dunia, seperti yang dikutip di banyak referensi dan jurnal. Sekarang kita beralih ke tanda dan gejala. Adapun tanda dan gejala preeklamsi yaitu hipertensi dengan tekanan darah mulai dari 140/90, terjadi di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Waspada jika kenaikan berat badan ibu hamil 1 kg atau lebih selama seminggu, odem pada jari tangan, kaki atau muka, serta protein urin positif 1 atau positif 2. Sedangkan tanda dan gejala preeklamsi berat yaitu tekanan darah mulai 160/110, protein urin mulai positif 2 di usia kehamilan 20 minggu, terjadi trombositopenia, SGOT-SGPT meningkat, nyeri epigastrium, gangguan penglihatan, nyeri kepala, gangguan pertumbuhan janin intrauterin, odem paru, sehingga perlu kita pantau cairan yang masuk serta pernapasan ibu, dan oliguri atau jumlah urin kurang dari 500 ml per 24 jam disertai dengan kreatinin lebih dari 1,2 mg per desiliter. Adapun faktor predisposisi terjadinya preeklamsi dan eklamsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, riwayat preeklamsi. Ibu yang memiliki riwayat preeklamsi atau riwayat keluarga dengan hipertensi akan meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi pada kehamilannya saat ini. Nah, kita sekarang beralih ke screening preeklamsi. Screening ini bisa dilakukan di trimester 2 yang meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kita bisa mengkaji riwayat keluarga dengan preeklamsi, primi gravida, primi tua sekunder, atau jarak antar kehamilan lebih dari 10 tahun, usia lebih dari 35 tahun, indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 30, yang bisa kita hitung dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kemudian mean arterial pressure atau MAP lebih dari 90 yang bisa kita dapatkan dengan cara sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3. MAP merupakan rata-rata tekanan arteri
dan penghitungan ini cukup mewakili tekanan rata-rata arteri saat kontraksi dan relaksasi. Untuk rollover test atau ROT, yaitu perbandingan diastolik miring ke kiri dan terlentang, lebih dari 15. Dalam hal ini, untuk ROT, pasien diposisikan miring ke kiri, lalu diukur tensinya, diistirahatkan 20 menit, setelah 20 menit diukur tensinya dalam kondisi terlentang. Jika ada perbedaan lebih dari 15, maka hasilnya positif. Dalam screening ini, hitung berapa jumlah jawaban ya atau hasil positif. Yang kedua, riwayat khusus, yaitu riwayat hipertensi dalam kehamilan, hipertensi kronik, kelainan ginjal, diabetes, penyakit autoimun. Di riwayat yang kedua ini, hitung berapa jumlah jawaban ya atau hasil positif. Nah, hasil screening dinyatakan positif apabila pertanyaan pertama ada 2 jawaban ya atau lebih, pertanyaan kedua ada salah satu hasil dari penilaian yang jawabannya ya. Dengan screening positif tersebut, bidan harus merujuk ibu ke rumah sakit untuk dievaluasi. Teman-teman di sini perlu tahu, kenapa di screening tadi kita perlu mengetahui IMT, MAP, atau ROT. Ini dia nih hasil penelitiannya yang saya dapatkan dari beberapa jurnal. Yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT berlebih atau kita sebut sebagai overweight beresiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi, diabetes gestasional, preeklamsi, dan penyulit lain dalam kehamilan. Selanjutnya, Stephen tahun 2013 memaparkan bahwa parameter yang paling prediktif untuk mengukur MAP adalah di trimester 2 kehamilan dengan akurasi yang baik dibandingkan di trimester pertama. Dan penelitian Marshall menjelaskan bahwa perubahan posisi miring menjadi terlentang memicu terjadinya respon hipertensif yang menjadi prediktor terjadinya hipertensi. Untuk manajemen penata laksanaan preeklamsi, penanganannya pada dasarnya sama, hanya saja jika eklamsi, persalinan harus berlangsung dalam 12 jam. Nah, teman-teman harus ingat ya, jika dalam penanganan preeklamsi ini, kita harus berkolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk langkah penata laksanaan. Ibu hamil dengan preeklamsi harus dirujuk supaya segera mendapatkan pertolongan sehingga membantu menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Ada 2 macam penata laksanaan preeklamsi dan eklamsi, yaitu pemberian antikonvulsan dan penanganan umum. Pada pemberian antikonvulsan, dengan diberikan MgSO4 atau magnesium sulfat sesuai syarat bisa diberikannya terapi tersebut, dan bidan perlu menyiapkan antidotum berupa CA-glukonas. CA-glukonas diberikan apabila terjadi henti napas, diberikan secara IM, tentunya setelah dilakukan ventilasi pada pasien. Cara pemberian MgSO4 yaitu ada dosis awal dan dosis pemeliharaan. Untuk dosis pemeliharaan diberikan hingga 24 jam pasca persalinan. Mengenai dosisnya, bisa teman-teman lihat di tabel, yaitu di dosis awal 4 gram MgSO4 atau 10 mili konsentrasi 40%, atau 20 mili dengan konsentrasi 20% secara intravena selama 5-8 menit. Untuk 10 mili konsentrasi 40% dilarutkan menjadi 20 mili dengan Aquades.
Berikutnya, dilanjutkan dengan 15 mili MgSO4 konsentrasi 40% intravena atau 6 gram dalam larutan infus RL atau Ringer asetat selama 6 jam atau 1 gram per jam. Jika terjadi kejang ulangan, kita bisa memberikan MgSO4 2 gram intravena selama 5 menit. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau MgSO4 ini sebaiknya tidak diberikan secara intramuskuler atau IM karena akan menyakitkan pasien. Sedangkan untuk penanganan umum sebagai berikut. Yang pertama, beri antihipertensi jika diastolik tetap lebih dari 110 hingga tekanan diastoliknya antara 90 sampai 100. Selanjutnya, memasang infus dengan jarum besar, yaitu ukuran 16 atau 18, pantau cairan, karena tidak boleh pasien preeklamsi kelebihan cairan, memasang kateter untuk memantau pengeluaran urin dan protein urin, kita hentikan MgSO4 jika urin kurang dari 30 ml per jam, beri infus RL atau NaCl dengan 500 ml per jam, pantau kemungkinan odem paru dengan auskultasi paru, pantau kondisi pasien dengan tidak meninggalkan pasien seorang diri, kita observasi secara ketat TTV dan DJJ. Jika terjadi odem paru, hentikan cairan IV, beri diuretik 40 mg IV sekali saja, nilai pembekuan darah, untuk menilai apakah ada koagulopati. Pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah preeklamsi dapat dicegah? Meskipun belum diketahui penyebab pasti terjadinya preeklamsi, ada dugaan penyebabnya, yaitu stres oksidatif. Penelitian yang dilakukan oleh Pou 2011 membuktikan bahwa kadar antioksidan ibu hamil dengan preeklamsi secara signifikan lebih rendah dibandingkan ibu hamil normal. Penelitian lain membuktikan bahwa ekstrak buah delima yang kaya antioksidan secara signifikan mampu menghambat aktivitas molekul-molekul radikal bebas dan memberi perlindungan pada sel endotel dengan preeklamsi. Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan untuk melakukan upaya pencegahan preeklamsi dan eklamsi dengan mengedukasi masyarakat pentingnya makan sumber antioksidan yang ada di sekitar kita, serta memotivasi masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat dan kaya antioksidan. Nah, itu tadi sharing saya hari ini tentang preeklamsi dan eklamsi. Semoga bermanfaat, khususnya untuk para bidan dalam membantu menurunkan angka kejadian preeklamsi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video lain yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.